Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Wa khussa khairul khalqi an qaddamama. Wa khussa diistimewakan. Siapa khairul khalqi? Nah, di sini musonib akan menguraikan tentang keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaan Nabi? Wa khusso, dihususkan, diistimewakan, khairul khalqi, baginda Nabi yang menjadi sebaik-baiknya makhluk. Satu keistimewaannya, an qaddamamal jami'a rabbuna, baginda Nabi dijadikan penyempurna oleh Tuhan kita kepada seluruh para nabi sebelumnya. Jadi Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi penutup, nabi terakhir bagi para nabi sebelumnya. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa khataman nabiyyin, dan yang menjadi penutup nabi. Al-Ahzab ayat 40. Terus lagi sabda baginda Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Yang kedua, keistimewaan Nabi diberikan, Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi, wa ammama bi satahu. Allah Tuhan kita mengumumkan, tidak menghususkan, mengumumkan diutusnya Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW di samping menjadi pertama tadi penyempurna atau penutup seluruh nabi sebelumnya, yang kedua Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul yang menyeluruh. Dia diutus menjadi rasul li jami'il anbiya, untuk seluruh para nabi, untuk umat-umat sebelumnya. Kalau mempertimbangkan alam arwah, karena kan ruh Nabi itu sudah diciptakan sebelum arwah yang lain. Nah, kalau di alam adzam, bukan alam arwah, alam jisim, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, hingga beliau jadi rasul untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena sejak Nabi Adam sampai hari kiamat masuk dalam kategori nas, manusia. Sedangkan dalam sabda Nabi, buistu ilan nasi kafah, aku diutus kepada manusia kafah, secara menyeluruh. Berarti kalau menyeluruh bukan hanya dia menjadi utusan untuk Nabi, untuk umat setelah Nabi ke sini, sahabat tabi'in, tapi ke belakang kepada Nabi Adam. Jadi baginda Nabi sebagai utusan untuk Nabi Adam, sebagai rasul untuk Nabi Nuh, sebagai rasul untuk Nabi Ibrahim, sebagai rasul untuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Soleh. Bukan dia menjadi sekedar rasul bagi sahabat tabi'in terus sampai ke kita, sampai ke remit, ya, tidak. Tapi ke depan dan ke belakang. Ini rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan sungguh kami telah mengutus engkau, dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Bukan manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad jadi utus, tetapi manusia yang terlahir sebelum Nabi Muhammad, kaum sebelum Nabi Muhammad, Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang menafikan keumuman ini,
Jadi hanya sifatnya menjadi nabi rasul lokal di Arab saja, orang itu adalah kufur. Orang yang mengiktikadkan ini diantaranya adalah Isyawiyah, yaitu kelompok golongan Yahudi, firqatun minal Yahudi, yang menduga bahwa kerasulan Nabi Muhammad khusus untuk orang Arab saja. Itu menurut mereka. Lanjut. Pasyar'uhu la yunsahu bi ghairihi hatta zamanu yunsahu. Pasar'uhu, oleh karena baginda Nabi menjadi Rasul untuk seluruh manusia, termasuk manusia di situ adalah ya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, ya, maka syariat Nabi tidak akan bisa diamandemen, Yunsaud kalau sekarang tidak bisa diamandemen oleh selain syariat Nabi. Hatta zaman Yunsahu, hingga masa diamandemen, hingga masa berakhir. Jadi aturan-aturan, hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat tidak bisa diamandemen lagi. Paham? Beda dengan Nabi Rasul sebelumnya. Jadi ketika ada Nabi satu, datang Nabi dua, ada yang mengamandemen aturan sebagian dari Nabi yang pertama, ada yang tidak, ada yang Nabi kedua melanjutkan ya aturan yang ditetapkan oleh Nabi yang pertama, Rasul yang pertama, terus yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, begitulah. Namun ketika Nabi Muhammad diutus, ya, tidak bisa ajaran yang dibawanya diamandemen oleh ajaran yang lainnya. Kenapa? Karena nabinya juga, rasulnya juga sudah tidak akan ada lagi. Ya, 1400 tahun sampai hari kiamat tidak akan ada rasul lagi. Ya, otomatis tidak akan ada yang mengamandemen lagi ya ajaran atau syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Ini harus kita itikadkan. Lanjut, wa nasuhu li syar'i ghairihi waqa hatman. Nah, kalau syariat Nabi tidak akan dinasah oleh syariat apapun, justru sebaliknya, syariat Nabi menasah syariat sebelumnya. Ya, wa nasuhu li syar'i ghairihi waqa hatman. Sementara syariat Nabi menasah syariat selainnya, itu pasti terjadi. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang tidak mengikuti, yang mengikuti selain Islam sebagai agamanya, maka dia telah tersesat. Jadi syariat Nabi menasah syariat sebelumnya itu terjadi menurut simaan. Simaan teh menurut dalil ya, berdasarkan ijma'nya para ulama. Simaan ya, berbeda menurut orang Yahudi Nasrani yang menduga syariat Nabi ya tidak menasah syariat ya salah seorang dari Nabi sebelumnya. Kenapa mereka mengatakan demikian? Ya, kalau syariat sebelumnya bisa dinasah oleh syariat Nabi, berarti Allah ketika menetapkan aturan kepada Nabi Rasul sebelumnya ya masih apa? Masih kurang sempurna. Atau gini, Allah tidak mengetahui kemaslahatan pada syariat sebelumnya. Nah, berarti menganggap Allah itu kecolongan gitu ya. Menurut argumentasi mereka. Nah, kita selaku orang muslim mengatakan bahwasanya kemaslahatan kebaikan itu tergantung situasi. Yahtalifu bihtilafil azminah, berbeda-beda menurut masa. Ya. Itu. Makanya kemaslahatan di zaman umat dahulu belum tentu itu maslahat untuk umat sekarang atau umat berikutnya. Ya. Makanya layak syariat Nabi mengamandemen syariat sebelumnya.
Adallallahu man lahu mana'tu. Semoga Allah menghinakan orang yang menolak syariat Nabi sebagai pengamandemen kepada syariat sebelumnya. Jadi kesimpulannya gimana? Syariat Nabi mengamandemen syariat selainnya. Pasti itu hukumnya.